Oke, selamat datang di Gang CS, podcast warga CS yang lagi ngomongin sesuatu. Kok jadi gitu sih? Ngomongin sesuatu ya. Tadi sudah ada segini. Iya, Gang CS. Iya, Gang CS. Apa Gang CS? Oh, ya udah ya, oke. Nanti ditanyain nanti. Oke, ulangin. CS apaan gitu ya? Ayo. Oke, selamat datang di Gang CS, podcast warga CS yang sedang berkumpul ngomongin sesuatu. Setuju gak? Iya. Jadi apa sih CS tuh, Mas? CS itu cerita segi empat. Kita kan udah empat ya, sudah tiga empat. Oh, tapi kayaknya bentuknya nggak segi empat gitu loh. Oh iya, coba. Oke. Posisinya Empat. Oke, Empat. sudutnya ada 4 gitu ya. Trapesium. Oh, oke. Apapun sudutnya. Pokoknya warga CS ya, Iya. kita di sini. Jadi ini episode pertama kita warga CS yang sedang kumpul. Tapi ini kan pertama kali kita ngumpul ya. Iya. Nah, kita mau ngomongin apa dan mau bahas apa di ini? Kayaknya sebelum mau ngomongin apa, kita kudu kenalan dulu, Mas. Kita siapa sih, gitu, ya kan? Boleh. Karena tak kenal maka tak sayang, gitu. Tapi kalau udah sayang nggak boleh ditinggalkan, gitu ya. berat dong ya. Iya, jadi dari Masnya dulu yang tadi sudah menyapa. Halo, nama saya Sukri. Perkenalan banget ya. Iya. Lanjut. Halo, nama aku Firza. Oke. Masnya dulu. Nggak apa-apa. Jelasin sama aku dulu. Ini sama host aja sih. Oh ya sudah. Oke, ini teman-teman, ini Firza, ini Pak, dan ini Ayu, dan saya sendiri Sukri di sini. Jadi kita mau ngomongin apa? Jadi CS itu kita sebagai warga CS gitu ya, cerita saat ini segi 4 gitu. Kita mau bahas-bahas seputaran apa nih? Ini segi empat kan, nanti kalau tiga kan tetap CS. Iya, tetap CS. Kan Cerita segi tiga. saat ini segi 4 gitu. Iya, bisa Dan jadi juga cerita sendirian, iya betul. Satu sisi gitu ya, cerita satu sisi. Oke, jadi ini kasihan banget nih ya, editornya bakalan pusing banget gitu. Ngedit gitu ya, kita ngomongnya kemana-mana gitu, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga episode pertama gitu. Jadi di sini, ya kita di sini gitu ya dari tim apa ya dibilangnya ya, tim marketing gitulah ya gitu. Kita di sini bakal ngebahas banyak banget gitu di episode pertama ini terkait tentang puasa, karena kita saat ini nuansanya lagi nuansa puasa ya kan. Kita lagi puasa. Jadi kita ngomongin tentang puasa aja ya. Iya, kita ngebahas puasa aja, ngebahas bulan Ramadan gitulah ya untuk postingan pertama kita gitu, podcast pertama kita. Mungkin yang pertama karena kita semuanya mungkin di rantauan gitu ya, kita kerja posisinya nih udah ada kelihatan logo-logo perusahaan gitu ya, rekan-rekan gitu. Jadi Kayaknya mic gua mati sih. Ah ya, tetap. Kita lanjut. Ya. Makanya gua tanya kita Kita ngomongin kayak gitu. ini kan logo perusahaannya sudah terlihat di baju masing-masing gitu. Jadi memang di perusahaan ini gitu banyak banget orang-orang rantauan gitu. Jadi kita mungkin ngobrol nih gimana sih nuansa Ramadan gitu ya di kota-kota rantauan di kota ini gitu. Gimana? Coba siapa yang mau cerita duluan nih? Yang paling lama di sini deh, ya. Iya, dari Semua rantau sebenarnya. Iya. Kalau sejak kuliah mungkin Ayu juga rantau. ya saya dari sekolah, dari SMA. Dari SMK ya. yang paling lama ngeluarin tinggalin rumah lah. Ah iya, berarti ya kita cerita dari waktu mungkin Karena yang paling tua. Lagi itu berarti berulang duluan. Iya. Gimana nih? lama nggak pulang. Jadi sebenarnya kalau kita cerita tentang puasa di rantauan mungkin sedikit berbeda. Pertama kali kalau kita rantau itu mungkin gini ya. Dulu kita buka puasa di rumah, terus kalau itu disediain sama orang tua gitu. Dan ketika mereka mungkin pada beli semua gitu ya. Beli semua nggak? Ada yang masak nggak pasti? Ada momennya masak, tapi Masak. ya kalau Kayaknya saya cowok-cowok merantau nggak ada yang masak. Masak, sesekali masak. ya, masak Indo. Pip. Indo. Tapi ada juga masak kayak masak telur, masak Ah iya. pop.
Jadi yang pertama kali dirasakan ketika merantau itu sebenarnya ya beda aja, kita harus nyiapin sendiri, kita harus beli. Kalau dulu kita nggak pernah, kalau aku di rumah nggak pernah merasakan ini ya pasar bukber gitu ya, pasar takjil. Ya kita beli takjil ke satu tempat yang rame untuk beli. Nah, jadi merasakan ini adalah pasar takjil. Kalau aku kan dari Palembang, jadi belum pernah tahu juga posisi pasar takjil di Palembang itu ketika di rumah seperti apa. Tapi ketika sudah merantau, ya jadi ketemu banyak gitu. Jadi di pasar-pasar takjil itu ternyata sambil bisa lihat-lihat yang lain. Lo tuh masuk PPT ya? Tapi kalau kuliah PPT semua nggak sih? Enggak. Enggak ya? Ya gue kismin ya pada saat kuliah ya. Jadi benar, tapi pas kuliah itu lebih cari ini sih PPT, tempat-tempat cari takjil secara gratis. Kemudian tergantung menu-menunya kan. Maksudnya enak paling sering dikunjungi ya. Terus Ayu gimana? Wah, kalau saya Dari SMA ya? Iya, dari SMA sudah merantau jauh dari orang tua. Biasa aja sih sebenarnya. Mungkin ya memang momen sedihnya adalah ketika biasanya tarawih bersama orang tua gitu kan. Terus jadi tarawih sendiri kayak gitu kan. Terus di setiap kota selama saya merantau gitu itu beda-beda Sebentar, berapa kota? Iya, dari beberapa kota yang dilalui gitu ya selama merantau itu beda-beda habitnya gitu kalau aku gitu kan. Jadi kayak waktu aku di merantau waktu SMA gitu ya, masih sering tuh tarawih di masjid kayak gitu bareng teman-teman kayak gitu. Terus waktu kuliah iya, kalau sekarang beneran kayak udah nggak pernah tarawih di masjid gitu, tarawihnya di rumah sendirian gitu. Sekarang dulu taruh di masjid gitu. Berarti kan bukan di masjid lagi sudah. Iya, nggak di masjid, aku tarawih sendiri di rumah. Tarawihnya di rumah. Tarawih sendiri gitu. Sampai di Palangkaraya kemarin gitu ya, kota sebelum di sini gitu, itu juga masih tarawih di masjid kayak gitu. Tapi nggak tahu ya di sini kayak nuansanya berbeda aja gitu. Kenapa masjidnya jadi jauh atau gimana? Jauh. Saya cari temannya sih Pak yang pengaruh. Oh iya. Nah, saya waktu sebelumnya ini kok sendirian juga gitu sama kayak di sini. Jadi ya nggak tahu ya habit di sini aja gitu ya. Sekarang aja nggak bisa bedain ada sampai Dibahas ya guys. Ini yang lainnya nggak tahu loh siapa temennya gitu. Kita datengin ya. Iya, boleh. Kalau masalah buka puasa ya kurang lebih aja lah menunya, tinggal dicari-cari aja gitu. Iya, gimana? Mas Reza atau Mas Pras? Boleh duluan. Kalau aku sih juga sama ya, jadi mungkin secara perantauan itu dari zaman kuliah sih. Tapi dari zaman kuliah terus merantau juga ada beberapa kota kurang lebih sama aja sih. Maksudnya paling susah tuh sebetulnya tuh sahur sih. Tapi kan lo merantau di ini ya, pertama kali di Timika. Kan kuliah. Kuliah di Bandung, 4 Iya. tahun. Iya 5 tahun, 5 tahun di Bandung kuliah. Terus lanjut di sana 3 tahun, di Timika 3 tahun, sekarang di Yang paling sulit di mana? Berat. yang paling Berat. Timika, gue mikirnya Timika. Ya kalau orang-orang pasti mikirnya Timika sih. Ya. Takjil itu kan ancamannya tembakan. Ya, takut. enggak sama armor apa? Oh iya. ya, justru yang paling susah itu zaman kuliah. Karena Nggak ada uang. Oh bukan karena ancaman lingkungan ya? Oke. Misalnya justru banyak yang nyediain. Oh Ya kan ada uang tapi bukan anggota PPT Pak. oh ya betul. Ya, tapi nggak anggota PPT juga? Jangan-jangan member PPT juga ya? Maksudnya kan anak himpunan, dulu himpunan sering bikin event. Oh, nebeng, anak tebengan. Bukan. Iya. Itu sering danu. Oke. Dia sengaja ngadain event di Ramadan banyak-banyak supaya buka puasa ya. Iya. Sebenarnya PPT kebetulan apa namanya? Kosan itu dekat sama masjid. Iya, Bisa iya. sering dapat takjil. Jadi nggak pernah nyari saya. Iya. takjil ngaruh ya. Harus nampung. Ini Pak, kalau motoran Nampung takjil ya. Tapi sebenarnya yang paling seru bukan buka puasanya sih, sahur sih yang paling susah itu. Karena kalau anak zaman kosan kuliah itu kan nggak ada alat masak ya, kadang kosan itu kan nggak semua lah. Kalau apa? Apalagi cowok ya. Apalagi cowok itu kadang kosan itu nggak disediain alat masak. Kalaupun mau ikut masak ke bagian rumahnya ibu kos itu kan nggak enak ya, kadang-kadang kan kayak
aduh mereka mungkin masak cuma sedikit terus kita nebeng makan banyak gitu. Nah itu yang paling satu nyari makanan buat sahur. Kalau misalkan beli dari malam bingung gak enak. Iya benar. Gimana Dan Mas? gak yakin ke makan juga kayaknya. Gak yakin makan sih. Jadi Sarapan aja Pak pas mau tidur. Biar hangat, biar hangat nggak panas. Dulu pertama kali tahun pertama kuliah tuh di dua minggu pertama tuh susah banget tuh hampir tiap hari bikin mie. Oh, kirain tiap hari nggak sahur. Tiap hari bikin mie. Jadi supaya panas ya tadi ya. Supaya panas. Soalnya kan kalau nggak panas gimana? Iya. Tapi itu sih cerita Iya. sama-sama. Iya. Mas Pras gimana nih? Kalau saya pertama merantau itu paling nggak jauh sih ya, cuma kayak Jakarta Utara ke Depok gitu kan. Lo itu merantau atau bolak-balik sebetulnya? Merantau sih udah SMP. Bolak-balik juga. Itu tetap masih ya. Oh, saya bisa dulu kok. Oh, oke. Minggu sekali baru balik. Iya. Terus bawa tuh ya seminggu sekali bawa bekal kan? Emang tantangannya pasti di sahur sih, dibuka sih aman aja. Iya. Itu kalau bukan banyak pilihan kan biasanya. Sahur itu challenge-nya Bangun. bangun ketika mulai tulisan insya Gak sebentar ya. saya keluar Pak, saya keluar. Nah, challenge-nya adalah bagaimana menghabiskan makanan dalam bentuk Dalam satu waktu aja. 5 menit gitu ya. Iya. Pokoknya la ilaha illallah. Selesai. Udah kayak lomba. Bukan ini sampai pas itu sampai habis fade out gitu kan. Kalau enggak, oh yang masjid dekat rumah udah habis. Tadi yang lain. Tapi giliran buka puasa saya apa? Iya benar. Gitu Pak. Itu sih. Oke, jadi itulah cerita selama Ramadan di rantauan gitu. Selagi puasa di sini nih, kegiatannya ngapain aja? Nah, Di sini ya. Iya di sini di kota ini. karena saya paling lama di kota ini. Iya. Jadi sudah tahun ke-7 saya di sini. Capaian atau enggak? Saya mau tepuk tangan tapi padahal capaian. Sebenarnya kalau di sini ya sama sih. Kalau dulu kan PPT ya, sekarang berubah karena udah ada gaji gitu. Jadi Iya. cari makanan itu ketika pulang kantor, cari makanan atau memang nge-GoFood langsung. Sudah ada belum ya? Ya, eat gitu ya. Iya. Jadi ya tetap Ojek online. tetap Ya, ojek online ya. Jadi tetap sama, cuman ya tadi nggak ada beda lah sebenarnya sebenarnya lebih menarik ketika waktu kuliah sebenarnya. Kalau di sini itu karena kita sibuk kerja, cari bukaan, balik ke kos atau kontrakan, terus ya sudah makan kayak gitu. Berarti kegiatan selama Ramadan kerja, buka dan kegiatan Ramadan lainnya ya seperti biasa lah ya gitu. Walaupun di waktu kota. kuliah ya. Iya, oke. Karena ya udah kerja gitu agendanya. Terus kegiatan puasa selama Ramadan ini kan lancar-lancar aja ya, insya Allah ya puasanya ya. Oke. Dari kantor ada kegiatan apa nih buat mengisi waktu puasa itu? Oke. Jadi sebenarnya Iya. bayar nanti ya sebenarnya. Enggak, udah nggak apa-apa. Programnya Catin aja. Oke. Iya. Oke. Nah, berkaitan sama kegiatan Ramadan ya. Jadi teman-teman di tahun ini kita ada Borneo Ramadan Fest. Nah, jadi perlu diikutin sama teman-teman yang punya keluarga yang punya potensi di bidang lomba kaligrafi, dari cilik sama video maker gitu. Nanti bisa dimunculkan nggak kesini? Iya. Di sini. Iya. Munculkan video. Kalian bisa ikut terus. Bisa. Dari cilik kali ya. Program BRF ini tuh udah ini belum sih, beberapa tahun lalu ada nggak sih atau baru Ada tahun ini ini aja? udah tahun ke-2 apa ke-3 gitu ya. Oh, oke. Jadi Kalimantan itu mengadakan kegiatan se-Kalimantan untuk warga Kalimantan juga pastinya. Jadi ini udah tahun ketiga, lombanya ganti-ganti setiap tahun. Jadi tahun ini lombanya ada 3. Tadi ya dari cilik, kaligrafi dan video maker. Jadi video makernya kaitan sama ada sangkut pautnya terkait IndiHome. Nah, nanti baca di mention caption atau apa ya.
di situ lah. Ya, pokoknya di sini lah. Nah, tengah-tengah dikit lah. Enggak, kalau di YouTube kan captionnya di bawah. Gitu. Jadi itu aja nih yang diceritain terkait program ini. Itu Tapi dari ciliknya Iya. apa? Nah, Iya, ada batas, ya. batas usianya. Jadi batasnya tinggi atau berat badan? Kalau dia udah umurnya 25, kalau Iya. ini pendek di sini kecil ya. Kan tergantung syaratnya tuh Iya. Syaratnya di usia, jadi sampai maksimum usia 13 tahun. Berarti Sedanis masih bisa ikut kan ya? Iya bisa Danis. 13 tahun tuh apa? SMP kelas siapa dua? ada nih? SMP SMP kelas 1, Pak. kelas 1 ya? Itu yang Emang naik usia kelas berapa? ya? Usia berapa? 13 tahun. 13 tahun. Oh, 13 tahun SMP kelas 1. tahun. Oh, Iya, masuk. Ya sekarang 7 tahun. Tapi SMP kelas 1 13 tahun kok, baru masuk tuh 13 tahun. Iya benar kok. dulu surat kapan bang? Gak dulu maksudnya. Kok nanya sunat sekarang ya? Ya dulu maksudnya kelas 6 ya 13. Iya, ini kan Gak naik ya. Gak naik kelas. Terlalu pengen mendalami kelas itu. Hadiahnya gede nggak nih? Hadiahnya Acara jutaan ber. rupiah, Pak. Oke, Jadi- alhamdulillah. Enggak juga ya. Hadiahnya jutaan rupiah, 3,5 juta untuk yang juara 1 di movie competition, yang di Dai Cilik sama Kaligrafi itu juara satunya 2,5 juta. Oke. Jadi turun tuh nanti juara 2, juara 3 di bawah itu harganya. Pokoknya semuanya dapat hadiah gitu ya, semuanya dapat hadiah. Apa namanya, dan hadiahnya juga totalnya jutaan rupiah gitu. Jadi lumayan banget buat persiapan nanti Lebaran gitu kan. Ngomongin tadi Dai Cilik nih, aku mau nanya, waktu kecil, waktu masih jadi cilik gitu, pernah nggak ikut dai cilikan juga? Apa nih? Gitu. Iya, biasanya kan emang kalau lagi Ramadan tuh banyak banget tuh apa namanya kegiatan-kegiatan Ramadan, khususnya kalau misalkan kita dulu ikut TPA kayak gitu kan, misalkan ada acara. Yakin gak sih dengan muka-muka kita nih pernah ikutin kayak gitu? Enggak, kan ini basa-basi aja. Tapi bukan dari yang kaligrafi itu pernah. Iya. Iya, aku kaligrafi juga pernah Tapi ikut. kayak lomba di TPA sendiri gitu aja. Iya. Gak yang sebesar ini yang ada hadiahnya. Tapi kita ada lomba kaligrafi gitu. Di tingkat TPA sendiri Iya, ya. dulu zaman SD. Oh, dulu saya bisa sombong bu. Kenapa? Pernah juga. Saya SD pernah. Oh iya. Sampai tingkat kecamatan. Waduh. Oh, Lomba juara. sholat berjamaah. Itu banyak-banyakan jamaah dalam satu sholat. Tidak. Nah ini. Dulu sholat berjamaah. Gak gimana sih? Jadi tim nggak sih itu? Saya Sering kompak. Iya, saya sebagai imam. Oh. Jadi ada bacaannya nilai dari imam, ada bacaan nilai sama makmum gitu. Kalau ngomong lomba Iya. Amin. Iya, gerakan semua sampai habis. Jadi kayak hafal enggak si makmum. Kalau si imam kayak bacaannya lantulannya gimana. Oh ya. Imam sama saya loh. Aku juga itu juara berapa? Itu juara berapa? Pas kecamatan juara 3. Oh. Ya, Itu kategorinya apa? Kesamaan gerak. jadi dulu tuh pertama bacaan, terus kayak lebih kayak mungkin lebih ke mengaji kali ya, karena pas kita jadi imam tuh dinilai kayak lantunannya bagaimana, Oh, iya. terus suratnya, makhraj hurufnya kayak gitu segala macam. Iya. juara 3 kan dari berapa banyak peserta? Jadi 3 Tiga. Itu banyak loh penduduk kecamatan Pak. Saya kita masih. Saya pulang karena bapak saya bangga kan saya dijadiin pinsi waktu itu. Oh, alhamdulillah. Oh, komputer. Ya, oke. Itu kelas berapa? Saya kelas 5 SD. Oh, alhamdulillah. Cukup tua lah ya waktu ya. Enggak kan masih judulnya cilik, tadi kan batasnya sampai 13 Iya. tahun kan, jadi masih oke lah. Itu memang aku nggak pernah ikut lomba. Ayo pernah ikut lomba. Oh, kalau aku pernah Oh, ikut kaligrafi tadi ya? tilawatil Quran waktu itu. Anjay. Iya, aku tilawatil Quran. Iya, aku kita bener ya. Iya, bener. Buram ya. Iya, aku tilawatil Quran. Kayaknya juga kalau nggak kecamatan, kabupaten lah ya, itu dari TPA juga, ngewakilin TPA. Cuman Masih bisa nggak? juaranya juara harapan 3, udah harapan 3 lagi. Oh enggak, dari banyak peserta gitu. Ada kali dari 30-35 peserta saat itu. Tapi kan masih kecil ya, suaranya masih cantik gitu. Yang masih tidak punya pengalaman lomba ya sebenarnya ya. Tapi kan kita pernah pesantren kilat semua ya. Iya. Nah, paling nggak kita pernah. Oh iya, sibuknya ini ya kalau apa habis tarawih datang ke ustaz. Atau main ini kalau cowok 30 hari gitu. kalau cowok-cowok suka
mainan sarung gitu nggak sih kalian ya? Kalau nggak ya? ya dipecut-pecut kan sekarang dipecut-pecut ya. Bukan sarungnya. Sarungnya itu diputarin ke atas dulu tahu nggak? Gitu yang di dia. Sekarang kan dipecut ke orang. Itu gimana diputar ke atas tuh ada lompat gitu masuk Tinggi-tinggian aja, iya. Iya, aku tahu. sih. Kita beda permainan sih. Beda ya. Kalau dulu Tahu ya tapi ya. Iya, itu dulu tahu. waktu tarawehan, ya waktu tarawehan itu kalau nggak yang main polisi-polisian. Kan pakai sarung. Ya, Oke. Polisinya pakai apa? Ya nggak pakai apa-apa. Polisi pakai baju dong. Ya sih. Kita tahunya dia polisi atau bukan? Ya gini, apa terserah untuk yang lagi ronda. Iya itu dia kan satu Kayaknya pulau seberang emang beda sendiri ya. Kalau pencuri kan dia bisa jadi ninja kayak gitu. Kalau polisinya kita nggak tahu. Terus apa teman kita kan? Iya, makanya khusus kan PKS lah. Sama pandeminya Pak. Iya. Oke. Sama petasan tuh. Oh iya, bener. Seminggu lebaran kan pasti udah mulai banyak jualan tuh, dari yang petasan apa, yang lebah, yang pasti bakar tuh terbangnya ke depan ini mundur. Oh, itu asapnya bau juga, Bu. Iya. Aku nggak tahu. Itu asapnya bau, Bu. Itu banyak jenisnya, ada yang lempar ke tanah meledak, ada yang kayak pentol water gitu. Ya, itu aku tahu ya. Nah, itu yang paling kejam tuh biasanya Merchant koreksi itu ya. Iya, bercanda foto. Tapi saya mau sombong lagi di situ, saya udah gak pernah main kayak gitu lagi, Pak. Saya SD, SMP tuh saya soleh, Pak. Masya Allah. Saya di barisan paling depan ikut sama bapak. Oh, terpaksa ya. Iya. Karena dia terpaksa ikut bapak ya. Depan gitu. Nggak boleh gitu. Saya nggak bisa ikut. Tadi kalau kita tuh ke lomba tarawehan, jalannya pada lompat kayak, terus kita jalannya pelan-pelan, terus mereka masuk. Begitu taktiknya ada ya. Iya. Saya kan termasuk yang terjebak nih. Saya nggak bisa ikut. Terus ada pelan rumah dulu aja. Kok dari rumah? Dia dari di belakang ini cepet langsung. Ternyata seru ya ceritanya ya. Banyak ya masing-masing punya ini ya. Ya, alhamdulillah, Pak. Iya, dan kita kan juga dari daerah yang berbeda-beda gitu ya. Jadi mungkin memang Culture-nya. iya culture-nya, terus kegiatan Kenalin dulu Ayu beda-beda. dari Kalimantan, Iya. Pas dari Jakarta, dari Bandung, saya dari Sumatera. Oh iya benar. Berarti Dari Kalimantan, tapi bukan di Kalimantan Utara gitu ya. Beda Kalimantannya gitu. Jadi orang-orangnya juga beda. Gitu. Iya, karena memang alhamdulillahnya ya kita juga bisa dipertemukan di kota ini gitu. Syukurnya gitu ya. Jadi kita bisa sharing gitu kan kegiatan. syukrinya. No, ini syukri. Kita bertemu dengan syukri, jadi harus kita syukuri gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih cerita-cerita dari kota-kota lain gitu. Terus cerita masa kecilnya dulu. Mungkin masa kecil kita dulu bakal beda gitu ya sama anak kecil zaman sekarang gitu kegiatannya gitu kan. Yang mungkin nggak tahu ya. Dulu mungkin kita tuh kayak lebih apa ya? Bisa seru ya. Iya, kayaknya lebih seru gitu ya. Sekarang gadget kan, sekarang kan fokusnya sama gadget gitu. Sedangkan kita dulu lebih outdoor gitu kan, main panas-panasan Tapi gitu. kalau kecil-kecil ya, kalian pertama kali puasa kapan? Kapan ya? Aku nggak inget ya, aku juga lupa ini. Karena saya Aku tuh kayaknya TK udah ini deh, udah mulai puasa. Iya. Tapi aku nggak inget ya, apakah langsung full atau enggak, aku nggak inget deh. Aku SD kelas 3 atau kelas 2 gitu yang full puasa. Terus dijanjiin kalau lebaran nanti dapat THR ya? Oh, aku nggak. Oh iya, Aku nggak dijanji. Dijanjiin sama orang tua ya? Jadi diiming-iming apa selama puasa ya? Enggak, aku mungkin Dengan niatan anak, aja aku ya? anak yang soleha kali ya zaman itu gitu. Jadi ya. dulu main sama bininya. Kalau saya rajin puasa emang karena saya dulu malas makan ya Pak, masih kecing kan. Tapi pasti ada momen kayak ini kalau puasanya full 30 apa sebulan penuh nggak ada yang bocor dapat hadiah gitu. Maksudnya Ya, Aku enggak. Iya. masih itu perantau pencarian saya dulu Pak. Karena memang jajan. Mungkin kalau kita dulu puasa diawali dengan setengah hari. puasa Iya, dulu, iya, gitu. heeh. Tapi ini pernah nggak tahu kalau di sebelahan negara utara kita tuh ada Dari utara. durasi puasa. Oh, iya. Durasi puasanya tuh yang panjang banget. Iya. Yang katanya kalau di Rusia, Swedia, Finlandia yang negara utara itu kalau puasa 22 jam gitu, 23 jam yang dia buka puasa
cuma 1 jam doang terus langsung puasa lagi gitu. Dan kalau kita kan harganya stabil dari jam 5 katakanlah sampai jam 6 gitu. Ya sekitar 12 jam lebih lah. Iya, Gitu. 12 Kalau jam. 20 jam kayaknya sanggup nggak ya gitu ya? Kalau kita sudah ada di kotanya mau nggak mau pasti sanggup sih kalau menurut aku ya gitu, karena kita di sini jadi ya tubuhnya juga menyesuaikan gitu ya, beduk segini gitu, jadi udah Karena hari itu lama ya. iya. Ada fakta di Rusia itu kalau nggak salah. Jadi kalau dia pas puasa kan kita pas puasa itu nggak selalu di bulan tertentu ya. Jadi puasa kita tuh geser, makin maju gitu. Ngikutnya Ramadan. Pas ketika puasanya musim dingin dia lebih cepat karena nggak ada matahari. Pas dia di musim panas, ya walaupun tetap dingin juga ya karena negara utara, dia mataharinya full gitu, jadi lebih panjang dan pada waktu musim dinginnya lebih singkat. Jadi itu satu fakta sih. Iya. Itu jangan puasa, itu sehari juga bingung kapan maghribnya. Iya, benar. Iya. Nggak gelap gitu ya. Fasilitas juga Pak, masyarakat. Ini asar apa? Masih zuhur aja nih. Masih di atas kepala gitu mataharinya. Tapi selama kalian puasa di perantauan itu ya, pernah kayak kangen gitu nggak sih sama keluarga di rumah gitu, terus bagaimana kayak cara menghubunginya kembali dengan orang-orang di rumah, melampiaskan kekangenan teman-teman semua gitu. Kalau aku dari SMA, kalian pernah nggak sih ngerasain lah ya pasti juga yang puasa itu 1 bulan full libur sekolah. Iya. Iya kan? Zaman presiden Gus Dur ya. Iya ya kayaknya ya. Nah, jadi karena kebiasaan pernah merasakan seperti itu gitu ya ketika merantau, karena aku merantau dari SMA gitu ya, udah beda pulau dengan keluarga. Kangen untuk buka dan sahur bersama keluarga gitu. Terus kangen takjil di Kalimantan karena kan beberapa kue mungkin ciri khasnya Kalimantan. Iya, cuman ada di kota itu gitu, nggak ada di Pulau Jawa gitu kan, karena aku merantaunya ke Jawa. Cuman karena memang sudah ya udah dibiasakan karena harus seperti itu, aku dari awal tuh udah bikin list jadwal untuk pulang gitu loh. Jadi kalau di sekolah aku gitu ya, di SMA aku kan langsung muncul jadwal kayak orang kantoran gitu loh, cuti libur-liburnya, jadwal libur-liburnya tuh udah disediain dari awal masuk gitu. Jadi langsung ngelis aja jadwal liburnya kapan aja, langsung ngatur buat pulang biar cepet gitu puasanya. Jadi dari SMA memang sudah ibaratnya cuti gitu ya, itu sudah diatur gitu biar pas Ramadannya pulang. Kalau ini harus pulang. Iya, harus pulang. Tapi zaman dulu belum ada video call sih. Belum. Bahkan masih SMS kan waktu dulu juga zaman aku. Ya, Enak lah ya. Zaman sekarang sudah ada video call, kangen tinggal ada support internetnya juga. Iya benar. Salah satu yang menyupport kita juga di sini acara ini pakainya IndiHome gitu. Kalau zaman dulu belum ada internet, dulu tuh sebetulnya ada internet, tapi itu kan nggak sestabil sekarang ya. Iya. Sekarang kita pakai IndiHome di rumah udah pasti nyala terus lah. Kalau video call tuh nggak akan yang gambarnya burem-burem gitu. Jadi menurutku sih kayaknya enak zaman sekarang sih. Kalau dulu tuh aduh, SMS tuh kan pas kangen. Iya, kalau terbatas lah. iya, telepon juga kan kadang ya gitulah ya kan, gimana sih namanya zaman dulu gak bisa lihat langsung orangnya kan, gak asik ya. Iya. Karena emang itu pengobat rindu di kala kita jauh gitu. Oke. Sama dari konsumen. Iya. Oke, mungkin itu ya episode pertama kita ngomongin tentang puasa. Jadi seru banget kita di sini ngomongin puasa. Mungkin nextnya kita akan ngobrolin banyak hal lagi ya. Jadi tetap ikutin cerita kita di podcast Gang Jazz. Bye.